Nama saya Hurin Nabila dari kelas Agroteknologi 4A, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya tentang permasalahan pasca panen dari segi petani dan pedagang. Perlu kita ketahui, pasca panen merupakan salah satu tahap di mana hasil produksi akan segera dipasarkan dan didistribusikan. Dengan teknologi yang maju, seharusnya hasil produksi yang dipasarkan tidak akan mengalami kendala, baik dari segi pendistribusiannya maupun dari segi kualitas. Namun, pada kenyataannya, pendistribusian menjadi salah satu masalah utama bagi petani. Salah satu masalah yang ditemui pada saat saya mewawancarai petani yaitu pada pendistribusian buah dan sayur yang akan didistribusikan adalah mengalami kerusakan fisiologis. Karena setelah dipanen, aktivitas fisiologis buah dan sayur masih berlangsung. Hal tersebut disebabkan oleh suhu yang tidak sesuai karena jika suhu ruangan tempat buah dan sayur terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan terjadinya pematangan atau gejala penuaan yang berlebihan. Oleh karena itu, petani yang saya wawancarai biasanya langsung menjual hasil panen kepada tengkulak pada saat selesai pemanenan. Tidak disimpan karena beliau pernah mengalami kejadian hasil panen yang disimpan dan pada saat ingin dijual, sayuran dan buah-buah yang beliau simpan sudah layu dan tidak segar lagi. Nah, hal ini akan menurunkan harga jual sayur tersebut. Maka dari itu, solusi menurut literatur yang saya temukan, sayur dan buah yang sudah dipanen ketika ingin disimpan harus dilakukan pengemasan terlebih dahulu dan disimpan pada suhu ruangan yang relatif rendah. Misalnya, pengemasan dengan menggunakan lapisan es. Nah, dalam hal itu perlu adanya kerjasama antara penyuluh pertanian dan petani agar informasi yang diterima oleh petani cepat untuk diketahui dan disampaikan. Dalam halnya pasca panen, terkhususnya di pendistribusiannya. Selain itu, masalah yang sering ditemui petani pada saat saya wawancarai tersebut yaitu ketika ingin mencuci buah dan sayur hasil setelah dipanen. Sumber airnya terlalu jauh dan perlu adanya pengangkutan ke sumber air tersebut. Tentunya hal ini akan sangat merusak keadaan sayur tersebut dan terjadi penurunan hasil karena jarak antara tempat pemanenan dan sumber air itu jauh. Menurut beberapa literatur yang saya baca, hal ini bisa diatasi dengan cara pembentukan kelompok panen dan pasca panen di tingkat petani. Kemudian harus adanya pengembangan alat pencucian dan pengeringan hasil pertanian. Nah, hal-hal tersebut merupakan permasalahan pasca panen dari segi petani. Sekarang saya akan membahas permasalahan pasca panen dari segi pedagang. Dari hasil wawancara yang saya temui, pada saat penyimpanan ketika tidak habis terjual, seringkali sayuran dan beberapa komoditi lainnya rusak akibat serangan tikus. Hal ini tentunya akan merugikan pedagang. Biasanya hal ini diatasi dengan memberikan racun pada makanan tikus tersebut ataupun memberikan perangkap tikus yang dilakukan oleh pedagang. Selain itu, pada masa pandemi sekarang, sering kali pedagang membuang hasil dagangannya karena tidak laku terjual.
Nah, menurut literatur, pedagang seharusnya melakukan sortasi terlebih dahulu ketika dagangan tidak habis terjual. Sortasi ini diperuntukkan untuk memisahkan buah dan sayur yang sudah rusak ataupun tidak layak jual lagi dengan sayuran yang masih bagus. Kemudian hal ini akan memperpanjang umur simpan dan tidak terbuang secara cepat. Kemudian untuk memperpanjang umur simpannya, jangan dijual terlalu dibiarkan di tempat terbuka, karena sayuran dan buah-buahan jika ditempatkan di tempat yang terlalu terbuka dan terkena langsung sinar matahari secara berlebihan akan menyebabkan penurunan kualitas serta kuantitas pada komoditi tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Hurin sampaikan mengenai hasil wawancara yang telah Hurin lakukan kepada petani dan pedagang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.